Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara lainnya, yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, tak lupa semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya, Adila Sawa, akan sedikit berceramah tentang sabar dan sholat. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keutamaan dan sifat dari sabar. Pada dasarnya, sabar berasal dari kata sobaro yasbir yang artinya menahan, baik dalam pengertian fisik maupun dalam pengertian psikis. Dalam pengertian fisik, bisa saja diartikan seperti menahan sakit akibat pukulan yang keras. Sedangkan dalam artian psikis, contohnya tuh menahan diri dari godaan nafsu atau syahwat. Menahan di sini memiliki pengertian yang sangat luas. Sabar di sini bisa saja diartikan ketika kita berpuasa untuk menahan nafsu ini dan itu. Contohnya menahan lapar. Menahan lapar di sini berarti kita harus bersabar untuk tidak makan hingga waktunya berbuka, yaitu pada waktu azan maghrib. Selain itu, sabar juga bisa diartikan ketika kita harus bersabar menghadapi perilaku buruk seseorang kepada kita, sehingga kita harus sabar dari kezaliman. Perlu kita ingat bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan dari rasa sabar yang telah dilakukan tersebut, karena memang dari awalnya sudah tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi saudara-saudara sekalian untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberi kesabaran yang tiada batasnya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mintalah pertolongan kamu sekalian dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Dalam ayat lain, Allah menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Karena pada dasarnya, menjadi seorang sabar tidak semudah yang kita pikirkan. Karena sabar termasuk ujian yang sangat-sangat sulit, maka Allah menguji hambanya untuk mengetahui seberapa besar hambanya bisa lolos dari ujian sabar tersebut. Jika kita lolos, kita bisa selalu beristighfar dan selalu berpikir positif terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan yang sangat banyak yang datang dari pintu manapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sholat. Sholat merupakan cara menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan energi ketundukan. Melalui sholat, kita bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah maha kuat. Kita adalah miskin, sedangkan Allah maha kaya. Kita adalah kecil, sedangkan Allah maha besar. Sholat secara bahasa berarti doa. Disebut doa karena sholat merupakan ibadah yang terdiri atas rangkaian doa. Secara istilah, sholat dijelaskan oleh para ulama dalam pengertian yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah banyak memberitahu melalui firman-firman-Nya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sholat adalah tiang agama." Sabda yang paling sederhana, namun maknanya sangat-sangat berarti. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu akan rapuh atau roboh sehingga bangunannya
juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Dalam sholat subuh, yang kita jalankan terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Contohnya, mendapat persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lainnya. Allah selalu menawarkan pahala yang banyak bagi hamba-hambanya yang beriman terhadapnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaannya, sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus kita kerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya, bahkan tanpa ada sesal, meninggalkan sholat? Berapa banyak orang yang dengan santainya meninggalkan sholat subuh karena menonton bola semalaman? Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat dan menunda-nunda sholat hanya karena bermain game? Dan berapa banyak pekerja rela meninggalkan sholat hanya karena demi kebahagiaan dunia semata? Pertanyaan-pertanyaan di atas harusnya kita membuktikannya dengan selalu menjalankan sholat dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-5 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali Allah gunakan untuk menasihati orang-orang yang kafir. Dengan arti lain bahwa orang yang lalai dalam sholatnya, maka disejajarkan dengan orang yang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari sholatnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat, maka sebagai umat yang melakukan sholat wajib 5 waktu, ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan untuk saudara-saudara sekalian. Maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan atau dari perilaku saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.